Sejarawan Muslim klasik seperti Ibnu Katsir, At-Tabari, dan Al-Mas'udi memberikan beberapa catatan tentang sejarah awal bangsa Kan'an berdasarkan penafsiran Al-Quran, hadis, dan riwayat-riwayat sejarah yang mereka kumpulkan. Meskipun tidak semua detail sejarah ini dapat diverifikasi secara ilmiah, catatan mereka memberikan gambaran tentang bagaimana bangsa Kan'an dipahami dalam tradisi Islam. Berikut adalah beberapa poin penting yang disampaikan oleh sejarawan Muslim. Menurut sejarawan Muslim, bangsa Kan'an adalah keturunan dari Kan'an bin Ham bin Nuh. Kan'an, putra Ham, putra Nabi Nuh alaihissalam. Kan'an adalah salah satu anak Nabi Nuh yang tidak mau mengikuti ajaran ayahnya dan menolak untuk naik ke bahtera saat banjir besar terjadi. Akibatnya, Kan'an tenggelam dalam banjir tersebut, tetapi keturunannya diyakini telah menyebar dan membentuk bangsa Kan'an. Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa An-Nihayah menyebutkan bahwa Kan'an adalah nenek moyang bangsa Kan'an yang mendiami wilayah Syam, Suriah, Palestina, Lebanon, dan Yordania. Sejarawan Muslim sepakat bahwa bangsa Kan'an menetap di wilayah yang dikenal sebagai Tanah Kan'an, yang meliputi daerah-daerah seperti Palestina, Lebanon, dan sebagian Suriah. Wilayah ini dianggap sebagai tanah yang subur dan strategis, sehingga menjadi pusat peradaban kuno. Al-Mas'udi dalam kitab Muruj Az-Zahab menyebutkan bahwa bangsa Kan'an adalah penduduk asli wilayah Syam dan mereka membangun kota-kota besar serta mengembangkan pertanian dan perdagangan. Sejarawan Muslim juga menghubungkan bangsa Kan'an dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Lut alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Mesopotamia, ia menetap di wilayah Kan'an yang kemudian dijanjikan oleh Allah sebagai tanah yang diberkati untuk keturunannya. At-Tabari dalam Tarikh Ar-Rusul wa Al-Muluk, sejarah para nabi dan raja, menjelaskan bahwa Nabi Lut alaihissalam diutus kepada kaum Sodom yang merupakan bagian dari bangsa Kan'an. Kaum Sodom dikenal karena kemaksiatan dan kekufuran mereka, sehingga Allah menghancurkan mereka dengan bencana besar. Menurut sejarawan Muslim, bangsa Kan'an mengalami kehancuran karena kekufuran dan kemaksiatan mereka. Kisah Nabi Lut alaihissalam dan kaum Sodom sering dijadikan contoh tentang bagaimana Allah menghukum orang-orang yang melampaui batas. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kaum Nabi Lut adalah bagian dari bangsa Kan'an dan kehancuran mereka menjadi pelajaran bagi umat manusia. Al-Quran menyebutkan bahwa Allah menghancurkan mereka dengan hujan batu dan gempa bumi. Maka ketika datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah. Kami balikan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar secara bertubi-tubi. Quran Surah Hud ayat 82. Sejarawan Muslim mencatat bahwa meskipun bangsa Kan'an dihancurkan, wilayah mereka tetap menjadi tanah yang diberkati. Wilayah ini kemudian menjadi tempat tinggal bagi para nabi dan rasul seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, dan Nabi Daud alaihissalam. Al-Mas'udi menyebutkan bahwa bangsa Kan'an meninggalkan warisan peradaban yang besar, termasuk kota-kota kuno seperti Yerikho, Ariha, dan Baitul Maqdis, Yerusalem. Sejarawan Muslim tidak hanya mencatat fakta sejarah, tetapi juga menekankan pelajaran moral dan spiritual dari kisah bangsa Kan'an. Mereka mengaitkan kehancuran bangsa Kan'an dengan kekufuran, kemaksiatan, dan penolakan terhadap ajaran para nabi. Hal ini sejalan dengan pesan Al-Quran bahwa setiap peradaban yang melampaui batas akan dihancurkan oleh Allah. Menurut sejarawan Muslim, bangsa Kan'an adalah keturunan Kan'an bin Ham bin Nuh yang menetap di wilayah Syam. Mereka membangun peradaban yang maju, tetapi dihancurkan karena kekufuran dan kemaksiatan. Kisah mereka sering dikaitkan dengan para nabi, seperti Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Lut alaihissalam, serta dijadikan pelajaran tentang pentingnya mengikuti ajaran Allah. Wilayah Kan'an juga dianggap sebagai tanah yang diberkati yang memiliki nilai spiritual tinggi dalam Islam. Sejarah bangsa Kan'an dan kaitannya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam perspektif sejarawan Muslim didasarkan pada narasi Al-Quran, hadis,
serta penafsiran para ulama dan sejarawan Islam. Meskipun Al-Quran tidak menyebutkan secara eksplisit tentang bangsa Kan'an, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki kaitan erat dengan wilayah yang dihuni oleh bangsa Kan'an, yaitu wilayah Syam, sekarang meliputi Palestina, Suriah, Lebanon, dan Yordania. Nabi Ibrahim alaihissalam diyakini sebagai nenek moyang bangsa Arab dan Israel melalui kedua putranya, Ismail alaihissalam dan Ishak alaihissalam. Menurut tradisi Islam, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan tanah kelahirannya di Mesopotamia, Irak, setelah konflik dengan kaumnya yang menyembah berhala. Beliau kemudian berhijrah ke wilayah Syam yang merupakan tanah Kan'an atas perintah Allah. Wilayah ini kemudian dijanjikan oleh Allah sebagai tanah yang diberkati untuk keturunannya. Dalam Al-Quran, hijrah Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan secara umum, dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk seluruh alam. Quran Surah Al-Anbiya ayat 71. Bangsa Kan'an adalah penduduk asli wilayah Syam sebelum kedatangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam menetap di wilayah tersebut, keturunannya, terutama melalui Ishak alaihissalam dan Yakub alaihissalam, Israel, menjadi bagian dari sejarah panjang wilayah ini. Nabi Ibrahim alaihissalam dianggap sebagai bapak monoteisme, tauhid, dan ajarannya menjadi fondasi bagi agama-agama Ibrahimiyah, termasuk Islam, Yahudi, dan Kristen. Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai nabi yang gigih menentang penyembahan berhala dan mengajak manusia untuk menyembah Allah semata. Di tanah Kan'an, beliau melanjutkan dakwahnya untuk menyebarkan tauhid. Meskipun bangsa Kan'an pada masa itu mungkin masih menganut kepercayaan politeisme, Nabi Ibrahim alaihissalam diutus untuk memperbaiki akidah mereka. Allah menjanjikan tanah Kan'an, wilayah Syam, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keturunannya sebagai tempat yang diberkati. Janji ini disebutkan dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia." Ibrahim berkata, "Dan saya mohon juga dari keturunanku." Allah berfirman, "Janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim." Quran Surah Al-Baqarah ayat 124. Janji ini mencakup keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam melalui Ishak alaihissalam dan Yakub alaihissalam yang kemudian menjadi bangsa Israel. Namun dalam Islam, janji ini tidak terbatas pada keturunan biologis semata, tetapi juga pada mereka yang mengikuti ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejarawan Muslim seperti Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa An-Nihayah menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok sentral dalam sejarah wilayah Syam. Beliau dianggap sebagai nabi yang membawa berkah ke tanah Kan'an dan mempersiapkan fondasi spiritual bagi keturunannya. Ibnu Katsir juga menekankan bahwa keberkahan tanah Kan'an terkait dengan kehadiran para nabi dan rasul yang diutus ke wilayah tersebut, termasuk Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, dan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam yang tinggal di wilayah Sodom dan Gomorrah, yang juga termasuk dalam wilayah Kan'an. Kisah Nabi Lut alaihissalam dan kehancuran kaumnya karena kekufuran dan kemaksiatan mereka menjadi pelajaran penting dalam Islam. Nabi Ibrahim alaihissalam bahkan pernah memohon kepada Allah untuk menyelamatkan kaum Nabi Lut alaihissalam, tetapi Allah menegaskan bahwa azab tidak dapat dihindari bagi mereka yang terus-menerus dalam kesesatan. Menurut sejarawan Muslim, bangsa Kan'an adalah penduduk asli wilayah Syam yang kemudian menjadi tempat hijrah dan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam memainkan peran penting dalam menyebarkan tauhid di wilayah tersebut, dan tanah Kan'an dijanjikan oleh Allah sebagai tanah yang diberkati untuk keturunannya. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan bangsa Kan'an menjadi bagian integral dari sejarah spiritual dan geografis yang dihormati dalam Islam. Sejarah bangsa Kan'an dan kaitannya dengan Nabi Yakub alaihissalam
serta Bani Israel telah dibahas oleh beberapa sejarawan Muslim, meskipun sumber utama mereka tetap merujuk pada Al-Quran, hadis, dan riwayat-riwayat Islam. Berikut adalah penjelasan mengenai hubungan antara bangsa Kan'an, Nabi Yakub alaihissalam, dan Bani Israel. Menurut perspektif sejarawan Muslim, bangsa Kan'an adalah penduduk asli wilayah yang dikenal sebagai Tanah Kan'an. Kini meliputi Palestina, Lebanon, dan sebagian Suriah. Menurut sejarawan Muslim seperti Ibnu Katsir dalam karyanya Al-Bidayah wa An-Nihayah, bangsa Kan'an adalah keturunan Kan'an bin Ham bin Nuh alaihissalam. Kan'an adalah putra Nabi Nuh alaihissalam yang menolak untuk beriman dan ikut dalam bahtera, sehingga ia tenggelam dalam banjir besar. Keturunannya kemudian mendiami wilayah tersebut dan membangun peradaban. Nabi Yakub alaihissalam adalah cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan putra dari Nabi Ishak alaihissalam. Menurut Al-Quran dan riwayat sejarawan Muslim, Nabi Yakub alaihissalam tinggal di tanah Kan'an setelah kembali dari daerah Haran, sekarang di Irak atau Suriah. Ia menikah dan memiliki 12 anak laki-laki yang kemudian menjadi cikal bakal 12 suku Bani Israel. Kisah Nabi Yakub alaihissalam dan Yusuf. Salah satu putra Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, dibuang oleh saudara-saudaranya ke sumur dan kemudian dibawa ke Mesir. Setelah Yusuf alaihissalam menjadi penguasa di Mesir, ia memanggil keluarganya, Nabi Yakub alaihissalam dan saudara-saudaranya, untuk tinggal di Mesir. Ini menandakan awal mula Bani Israel tinggal di Mesir sebelum akhirnya kembali ke tanah Kan'an di bawah pimpinan Nabi Musa alaihissalam. Setelah Bani Israel meninggalkan Mesir di bawah pimpinan Nabi Musa alaihissalam, mereka diperintahkan oleh Allah untuk memasuki tanah Kan'an, yang saat itu dihuni oleh bangsa Kan'an. Namun, karena ketakutan dan ketidaktaatan mereka, Bani Israel menolak untuk memasuki tanah tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Mereka berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka masih ada di dalamnya. Karena itu, pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah. Biarlah kami tetap di sini." Quran Surah Al-Ma'idah ayat 24. Akibat ketidaktaatan ini, Bani Israel dihukum oleh Allah dengan mengembara di padang gurun selama 40 tahun sebelum akhirnya diizinkan memasuki tanah Kan'an di bawah pimpinan Nabi Yusha bin Nun. Menurut sejarawan Muslim, setelah masa pengembaraan, Bani Israel akhirnya memasuki tanah Kan'an di bawah pimpinan Nabi Yusha bin Nun. Mereka berperang melawan bangsa Kan'an dan berhasil menguasai wilayah tersebut. Namun, sejarawan Muslim menekankan bahwa kemenangan ini terjadi karena izin Allah dan sebagai bagian dari takdir ilahi, bukan semata-mata karena kekuatan Bani Israel. Sejarawan Muslim seperti Ibnu Katsir dan At-Tabari menggambarkan bangsa Kan'an sebagai masyarakat yang kuat dan maju, tetapi juga dikenal karena kekufuran dan kemaksiatan mereka. Mereka menyembah berhala dan melakukan perbuatan keji yang pada akhirnya menyebabkan kehancuran mereka. Keberhasilan Bani Israel dalam menguasai tanah Kan'an dianggap sebagai hukuman bagi bangsa Kan'an, sekaligus ujian bagi Bani Israel untuk tetap taat kepada Allah. Tanah Kan'an, yang kemudian menjadi tempat tinggal Bani Israel, dianggap sebagai tanah yang diberkati dalam Islam. Al-Quran menyebutkan, "Dan kami selamatkan dia, Ibrahim, dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk seluruh alam." Quran Surah Al-Anbiya ayat 71. Wilayah ini juga menjadi tempat penting bagi banyak nabi, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, dan Nabi Musa alaihissalam. Menurut sejarawan Muslim, bangsa Kan'an adalah penduduk asli tanah Kan'an yang dikenal karena kekufuran dan kemaksiatan mereka. Nabi Yakub alaihissalam dan keluarganya, Bani Israel, memiliki hubungan erat dengan wilayah ini, baik sebagai tempat tinggal awal maupun sebagai tanah yang dijanjikan oleh Allah. Kemenangan Bani Israel atas bangsa Kan'an dianggap sebagai bagian dari takdir ilahi, tetapi juga menjadi ujian bagi Bani Israel untuk tetap taat kepada Allah. Kisah ini mengandung pelajaran moral dan spiritual yang penting dalam Islam. Klaim sepihak Yahudi atas tanah Kan'an yang kini meliputi Palestina
telah menjadi isu yang kompleks dan kontroversial. Para ilmuwan Muslim berdasarkan Al-Quran, hadis, dan kajian sejarah memberikan bantahan terhadap klaim ini dengan argumen yang kuat. Berikut adalah beberapa poin bantahan yang diajukan oleh para ilmuwan Muslim. Menurut Al-Quran, tanah Kan'an, Palestina, adalah tanah yang diberkati oleh Allah untuk seluruh alam, bukan hanya untuk Bani Israel. Ayat Al-Quran menyatakan, "Dan kami selamatkan dia, Ibrahim, dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk seluruh alam." Quran Surah Al-Anbiya ayat 71. Ini menunjukkan bahwa tanah tersebut bukan milik eksklusif satu kelompok tertentu, melainkan untuk semua orang yang taat kepada Allah. Klaim Yahudi atas tanah Kan'an sering didasarkan pada janji Tuhan dalam Taurat, Perjanjian Lama, bahwa tanah tersebut diberikan kepada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam melalui Nabi Ishak alaihissalam dan Nabi Yakub alaihissalam. Namun, para ilmuwan Muslim menegaskan bahwa janji Tuhan dalam Al-Quran selalu bersyarat, yaitu ketaatan kepada Allah. Bani Israel kehilangan hak atas tanah tersebut karena seringkali melanggar perintah Allah dan melakukan kemaksiatan. Al-Quran menegaskan bahwa Bani Israel diuji dengan tanah tersebut dan mereka sering gagal dalam ujian itu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 47 hingga 48. Para ilmuwan Muslim menegaskan bahwa Bani Israel bukanlah penduduk asli tanah Kan'an. Sebelum kedatangan mereka, wilayah tersebut telah dihuni oleh bangsa Kan'an. Bani Israel hanya menetap di sana setelah mengusir bangsa Kan'an dengan izin Allah, bukan karena hak eksklusif mereka. Kedatangan Bani Israel. Bani Israel memasuki tanah Kan'an di bawah pimpinan Nabi Yusha bin Nun setelah mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Ini adalah bagian dari takdir ilahi, bukan klaim historis yang mutlak. Al-Quran mencatat bahwa Bani Israel seringkali melanggar perjanjian dengan Allah, melakukan kemaksiatan, dan bahkan membunuh para nabi. Akibatnya, mereka dihukum oleh Allah dan kehilangan hak atas tanah tersebut. Beberapa contoh, Bani Israel menolak memasuki tanah Kan'an karena takut kepada bangsa Kan'an. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 24. Quran menyebutkan bahwa Bani Israel membunuh para nabi yang diutus kepada mereka. Quran Surah Al-Baqarah ayat 87. Para ilmuwan Muslim menegaskan bahwa tanah tersebut adalah warisan untuk umat yang taat kepada Allah, bukan untuk satu kelompok tertentu. Al-Quran menyatakan, "Sesungguhnya bumi ini milik Allah, Dia mewariskannya kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa." Quran Surah Al-A'raf ayat 128. Ini menunjukkan bahwa kepemilikan tanah tersebut bergantung pada ketaatan kepada Allah, bukan pada klaim historis atau etnis. Palestina memiliki nilai spiritual yang tinggi dalam Islam karena Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Quran Surah Al-Isra ayat 1. Palestina adalah tempat tinggal dan aktivitas banyak nabi, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Daud alaihissalam. Para ilmuwan Muslim juga menolak klaim Yahudi modern atas Palestina dengan alasan Bani Israel telah lama kehilangan kendali atas tanah Kan'an setelah diusir oleh bangsa Babilonia, Romawi, dan lainnya. Klaim modern tidak memiliki dasar historis yang kuat. Gerakan Zionisme yang mendorong pendirian negara Israel adalah ideologi sekuler yang tidak memiliki legitimasi agama dalam Islam atau bahkan dalam Yudaisme tradisional. Para ilmuwan Muslim menolak klaim sepihak Yahudi atas tanah Kan'an dengan argumen yang kuat berdasarkan Al-Quran, hadis, dan kajian sejarah. Mereka menegaskan bahwa tanah tersebut adalah milik Allah dan diwariskan kepada umat yang taat, bukan untuk satu kelompok tertentu. Klaim Yahudi modern dianggap tidak memiliki legitimasi historis atau agama, dan Palestina tetap dianggap sebagai tanah suci yang memiliki nilai spiritual tinggi dalam Islam. Pandangan ilmuwan Muslim tentang jejak peninggalan penduduk Kan'an didasarkan pada kajian sejarah,
arkeologi, dan teks-teks keagamaan, terutama Al-Quran dan hadis. Meskipun Al-Quran tidak secara eksplisit menyebutkan detail tentang peninggalan arkeologis bangsa Kan'an, para ilmuwan Muslim menggunakan sumber-sumber ini bersama dengan temuan arkeologis untuk memahami peradaban Kan'an dan signifikansinya dalam sejarah manusia. Berikut adalah beberapa pandangan ilmuwan Muslim tentang jejak peninggalan penduduk Kan'an. Al-Quran dan hadis menyebutkan kisah-kisah yang terkait dengan bangsa Kan'an, terutama melalui kisah para nabi seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, dan Nabi Musa alaihissalam. Beberapa poin penting meliputi wilayah Kan'an, kini Palestina, Lebanon, dan sebagian Suriah, dianggap sebagai tanah yang diberkati oleh Allah. Al-Quran menyebutkan, "Dan kami selamatkan dia, Ibrahim, dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk seluruh alam." Quran Surah Al-Anbiya ayat 71. Bangsa Kan'an di sekitar Sodom dan Gomorrah dikenal karena kemaksiatan mereka yang mengakibatkan kehancuran mereka. Ini menjadi pelajaran tentang akibat dari kekufuran dan kemaksiatan. Ilmuwan Muslim seperti Ibnu Khaldun dalam karyanya Muqaddimah menekankan pentingnya mempelajari peninggalan peradaban kuno untuk memahami sejarah manusia. Beberapa jejak peninggalan bangsa Kan'an yang diakui oleh ilmuwan Muslim meliputi: bangsa Kan'an membangun kota-kota penting seperti Yerikho, Ariha, Yerusalem, Al-Quds, dan Byblos. Kota-kota ini menjadi pusat perdagangan, politik, dan keagamaan. Bangsa Kan'an dikenal karena kemajuan arsitektur mereka, termasuk pembangunan tembok kota, kuil, dan sistem irigasi. Seni mereka, seperti patung dan perhiasan, juga mencerminkan peradaban yang maju. Bangsa Kan'an menggunakan alfabet kuno yang menjadi dasar bagi banyak sistem tulisan di dunia, termasuk alfabet Fenisia yang memengaruhi alfabet Yunani dan Latin. Ilmuwan Muslim melihat bangsa Kan'an sebagai bagian penting dari sejarah manusia yang terkait dengan kisah para nabi. Beberapa poin signifikansi meliputi: wilayah Kan'an dianggap sebagai tanah suci yang diberkati, tempat banyak nabi hidup dan berdakwah. Ini menjadikan peninggalan bangsa Kan'an memiliki nilai spiritual yang tinggi. Kisah kehancuran bangsa Kan'an, seperti kaum Nabi Lut, menjadi pelajaran tentang pentingnya ketaatan kepada Allah dan menghindari kemaksiatan. Ilmuwan Muslim modern, seperti Dr. Raghib As-Sirjani, sejarawan Mesir, dan Dr. Ali Muhammad As-Sallabi, sejarawan Libya, telah menulis tentang peradaban Kan'an dalam konteks sejarah Islam. Mereka menekankan, peninggalan bangsa Kan'an dipelajari sebagai bagian dari narasi sejarah para nabi yang disebutkan dalam Al-Quran. Ilmuwan Muslim modern mendukung kajian arkeologi untuk memahami peradaban kuno selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Ilmuwan Muslim juga melihat peninggalan bangsa Kan'an sebagai bagian dari identitas sejarah Palestina. Beberapa poin meliputi: bangsa Kan'an dianggap sebagai penduduk asli wilayah Palestina yang kemudian dihuni oleh Bani Israel dan bangsa-bangsa lainnya. Peninggalan bangsa Kan'an seperti situs arkeologi dan tradisi lokal dianggap sebagai bagian dari warisan budaya Palestina. Ilmuwan Muslim menghadapi beberapa tantangan dalam mempelajari peninggalan bangsa Kan'an, termasuk banyak situs arkeologi Kan'an berada di wilayah yang kini menjadi konflik, seperti Palestina, yang memengaruhi akses dan penelitian. Ada upaya-upaya untuk memanipulasi sejarah bangsa Kan'an untuk kepentingan politik, terutama dalam konteks konflik Israel-Palestina. Ilmuwan Muslim memandang jejak peninggalan penduduk Kan'an sebagai bagian penting dari sejarah manusia dan narasi Islam. Peninggalan ini tidak hanya mencerminkan kemajuan peradaban kuno, tetapi juga terkait erat dengan kisah para nabi dan pelajaran spiritual dalam Islam. Kajian tentang bangsa Kan'an dilakukan dengan menghormati prinsip-prinsip Islam dan menghindari distorsi sejarah. Peninggalan mereka menjadi bukti nyata dari kekayaan sejarah dan budaya yang harus dilestarikan dan dipelajari.